Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulis kalian. Nah anak-anak, selamat menyimak pembelajaran hari ini. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun, kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, berikut adalah peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada peristiwa pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya ada peristiwa pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Hal inilah yang membuat golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah melalui perdebatan yang ditengahi oleh Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta lalu menuju rumah Laksamana Maeda. Di sana mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi.
Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Berikut adalah petikan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, peristiwa apa sajakah setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan? Yang pertama ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domai berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio. Teks proklamasi tersebut kemudian disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Kemudian yang kedua ada sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat serta secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, dan di beberapa kota di Indonesia lainnya. Nah, ini adalah gambar reaksi atau kegembiraan rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Pernahkah kalian melihat titik-titik air di atas dedaunan pada pagi hari? Ya, titik-titik air tersebut dinamakan embun. Lalu bagaimanakah proses penguapan pada embun? Ya, proses penguapan embun tersebut terjadi akibat sinar matahari dan angin sehingga titik-titik air tersebut menguap menjadi uap air. Energi panas atau kalor yang dimiliki oleh sinar matahari memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Yang pertama adalah proses menyerap kalor. Proses menyerap kalor ini terjadi pada proses perubahan wujud benda mencair, kemudian menguap, dan menyublim.
Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar dengan cara dipanaskan atau didiamkan. Contoh proses menyerap kalor pada perubahan wujud mencair adalah es yang mencair ketika dibiarkan di udara terbuka. Hal ini, es akan menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Kemudian ada proses menguap. Proses menguap ini contohnya adalah uap air ketika air yang dipanaskan di atas kompor. Kemudian ada proses menyublim yang terjadi pada kamper atau kapur barus. Proses ini terjadi karena kapur barus menyerap kalor dari lingkungan sekitar, sehingga lama-kelamaan kapur barus ini akan mengecil karena mengalami proses penyubliman. Kemudian yang kedua ada proses melepas kalor yang terjadi pada proses perubahan wujud, membeku, yang kedua mengembun, dan yang ketiga mengkristal. Ketiga proses perubahan wujud tersebut akan melepaskan kalor ke lingkungan sekitar dengan cara didinginkan sehingga dapat merubah wujud. Contoh proses membeku adalah proses pembuatan es batu yang dimasukkan ke dalam freezer. Lalu bagaimanakah air bisa berubah menjadi beku? Hal ini terjadi karena air akan melepaskan kalor sehingga akan berubah wujud menjadi benda padat melalui proses membeku. Kemudian contoh mengembun adalah adanya titik-titik air di kaca pada pagi hari. Kemudian yang ketiga ada proses mengkristal. Mengkristal ini contohnya adalah pada proses pembuatan garam. Air akan mengkristal dengan cara melepas kalor ke lingkungan sekitar sehingga akan berubah menjadi kristal garam. Nah, anak-anak, ini adalah perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Yaitu ada menyerap kalor, yaitu dengan cara dipanaskan atau didiamkan. Kemudian ada melepas kalor dengan cara didinginkan. Sekarang kita belajar SBDP. Pola lantai tari kreasi daerah. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Penampilan gerakan tari juga akan lebih indah jika dalam gerakan tari mengikuti pola lantai. Masih ingatkah kalian apa yang dinamakan dengan pola lantai? Ya, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tari. Hal ini dilakukan agar tarian menjadi lebih indah ketika diperagakan. Bentuk karya tari dibagi menjadi 1. Tari tunggal, 2. Tari berpasangan, yang ketiga ada tari kelompok. Tari tunggal artinya tarian ini dilakukan oleh seorang penari. Hanya satu orang penari ya anak-anak ya. Artinya tari ini dilakukan secara sendirian. Kemudian ada bentuk tari berpasangan. Berpasangan artinya berarti tarian ini dilakukan oleh sepasang atau dua orang. Kemudian ada tari kelompok. Tari kelompok ini tarian yang dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.